kedatangan 4 orang. Saya Winda, saya Nomi Rayani, Saya Graciana Baba. Saya Disia Nawati Simbolon. kami mendapatkan bagian untuk menjelaskan sistem pernafasan manusia. Dan di sini juga kami memiliki alat bantu peraga berupa poster untuk membantu kami dalam proses konsultasi. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia atau sering disebut respirasi merupakan peristiwa keluar masuknya udara dalam tubuh manusia. Di dalam respirasi ini ada yang namanya inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi merupakan proses menghirup udara yang mengandung O2 ke dalam tubuh, dan ketika tubuh kelebihan CO2 atau karbon dioksida, tubuh akan berusaha untuk mengeluarkan karbon dioksida tersebut. Itulah yang dinamakan dengan ekspirasi. Dalam sistem pernafasan dibantu oleh alat dan saluran pernafasan. Yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan alat pernapasan bagian luar tubuh manusia. Hidung juga menjadi bagian atau menjadi gerbang utama keluar masuknya udara ke dalam tubuh manusia. Di dalam hidung terdapat dinding yang ditumbuhi oleh rambut-rambut halus dan selaput lendir, yang dimana fungsi masing-masingnya adalah untuk menghambat kotoran ataupun bakteri yang masuk ke dalam tubuh manusia, melembabkan udara dan menghangatkan udara yang masuk. Kemudian ketika udara telah melewati hidung, udara akan melewati yang namanya saluran pernapasan faring. Faring ini merupakan saluran pernapasan yang berbentuk tabung, yang dimana letaknya itu di belakang mulut dan di belakang rongga hidung. Faring ini merupakan tempat persimpangan jalur saluran pernafasan dan saluran pencernaan, yang dimana fungsi utama dari faring ini adalah untuk menyediakan jalan keluar masuknya udara dari dalam dan tubuh manusia. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah laring atau disebut dengan pangkal tenggorokan. Laring ini merupakan organ pada bagian leher yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring merupakan saluran pernapasan yang membawa udara masuk ke trakea. Dan kenapa laring disebut dengan kontak suara? Karena di dalam laring ini terdapat pita suara yang terlibat dalam yang di dalamnya terdapat tulang-tulang rawan yang disebut juga pada laki-laki itu disebut dengan jakun. Nah, selanjutnya kita harus tahu apa fungsi dari laring. Yang pertama sebagai penghubung antara faring dan trakea, dan juga di dalam itu terdapat katup atau epiglotis, di mana untuk menghindari masuknya makanan ke dalam sistem pernapasan dan juga pembentukan suara. Nah, selanjutnya itu adalah trakea. Trakea merupakan tabung yang memanjang yang memiliki 20 sampai 25 ml dan juga memiliki panjang sekitar 10 sampai 16 cm. Dan trakea ini terdiri dari 20 tulang rawan yang terbentuk dari cincin-cincin kuat yang tapi bersifat fleksibel. Nah, dinding tabung trakea ini dia tuh terdiri dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir, dan juga terdapat jaringan epitelium berselia, di mana fungsi silia pada dinding trakea ini untuk menyaring menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Nah, di dalam trakea ini memiliki bagian bawah trakea ini memiliki 2 cabang yang dimana yang disebut dengan bronkus. Nah, kita harus tahu juga apa fungsi dari trakea. Yang pertama sebagai aksesnya saluran pernapasan. Yang kedua sebagai mencegah atau menyaringnya benda-benda asing yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Yang ketiga sebagai bentuk membantu mekanisme batuk. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian bronkus. Bronkus itu adalah cabang batang tenggorokan atau disebut trakea dari ke paru-paru. Terus bronkus itu berfungsi untuk mencegah infeksi dan juga berfungsi untuk mengantarkan udara dari saluran atas ke dalam paru-paru dan mengeluarkannya ke dalam paru-paru. Bronkus itu terbagi 2, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan itu disebut principalis dextra, yang dimana bronkus kanan berukuran 2,5 cm dan berfungsi untuk menyalurkan udara dari paru-paru, mengalirkan udara
dari paru-paru ke alveolus. Kalau bronkus kiri berukuran 5 cm yang berfungsi untuk menyalurkan udara. Kalau bronkus kanan tadi berfungsi untuk menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru kanan. Kalau bronkus kiri ataupun sipelis sinistra untuk menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru kiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bronkiolus. Bronkiolus itu adalah berukuran 0,1 sampai 1 cm. Bronkiolus itu terbagi atas 3, yaitu bronkiolus lobular, bronkiolus terminal, dan bronkiolus reseptori. Bronkiolus lobular itu adalah sebagian tempat besar. Kalau bronkiolus terminal itu sebagai tempat transitnya udara. Kalau bronkiolus respiratorik sebagai tempat mengontrol udara, ke alveolus. Bronkiolus itu berfungsi untuk mengontrol jumlah masuknya dan keluarnya udara ke paru-paru selama proses bernapas berlangsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lysia. Selanjutnya saya akan menjelaskan paru-paru. Paru-paru manusia terletak pada rongga dada. Paru-paru berbentuk seperti kerucut yang di atasnya diafragma. Paru-paru memiliki 2 bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus dan paru-paru kiri mempunyai 2 lobus. Paru-paru kanan dan paru-paru kiri dipisahkan oleh sebuah ruang yang disebut mediastinum. Paru-paru dilapisi oleh selaput yang disebut pleura. Fungsi utama dari paru-paru yaitu tempat pertukaran antara gas dan darah. Pertukaran gas dan darah menyediakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya alveolus. Alveolus merupakan alat pernapasan yang terakhir yang merupakan gelembung udara. Alveolus berperan penting sebagai pertukaran oksigen dari sel-sel darah ke udara dan karbon dioksida dari darah. Tujuan utama dari alveolus adalah tempat bertemunya darah dan udara dan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida.